Pernah nggak sih kamu ngerasa hidup ini kayak lelucon yang nggak lucu? Kamu udah usaha, udah baik sama semua orang, udah kerja bener, tapi tetap aja yang naik pangkat dia, yang bahagia dia, yang dapat hoki juga dia. Kadang hidup kayak naskah drama yang absurd. Kita semua main peran, tapi nggak pernah dikasih skripnya. Hidup ini setipis tisu toilet. Rapuh, mudah sobek, dan hanya dihargai saat ada yang kotor. Ya, inilah realita dalam dunia Kafka. Tempat di mana kamu bisa ditelan sistem, dibungkam logika, dan dibuang seperti ide buruk yang nggak sengaja ditulis Tuhan. Karena mungkin hidup bukan tragedi, bukan juga komedi, tapi sarkasme Tuhan yang kita jalani sambil bingung sendiri. Penulis asal Praha yang hidup di awal abad 20. Orang yang bikin banyak pembaca bingung. Ini cerita serius atau satir gelap yang terlalu jujur sih? Karyanya seperti The Trial, The Metamorphosis, sampai The Castle nggak pernah selesai dengan happy ending. Bahkan kadang nggak selesai sama sekali. Kenapa? Karena di dunia Kafka, hidup nggak punya ujung. Yang ada cuma labirin. Kafka hidup di zaman penuh absurditas, birokrasi yang kejam, kekuasaan yang membingungkan, dan masyarakat yang kehilangan arah. Kafka menulis bukan untuk menyenangkan pembaca. Dia menulis untuk bertahan. Tulisannya bukan hiburan, tapi peringatan. Contohnya, The Metamorphosis. Seorang pria bernama Gregor Samsa bangun tidur dalam tubuh seekor kecoa. Keluarganya syok, lalu perlahan-lahan menolak dia, mengurung dia, hingga membiarkannya mati. Artinya apa? Kalau kamu nggak lagi berguna buat orang-orang, kamu bakal dijauhi. Nggak peduli kamu keluarga, sahabat, atau orang yang dulunya mereka sayang. Kafka nulis kayak gitu karena dia ngerasain sendiri dunia yang dingin, kerja di kantor yang ngebosenin, ditekan keluarga, nggak pernah ngerasa cocok sama lingkungannya. Dia sadar, banyak dari kita hidup bukan karena kita ngerti, tapi ya karena udah kebiasaan aja. Tiap hari kamu bangun, kerja, bayar tagihan, tunduk pada sistem dan aturan yang kamu bahkan nggak paham siapa pembuatnya. Lalu kamu dituntut untuk bahagia di tengah tekanan itu semua. Di titik ini, kita sadar, hidup ini memang setipis tisu toilet, dipakai sekali lalu dibuang. Duduk di tumpukan harapan, tapi berakhir di saluran pembuangan. Di salah satu bukunya yang paling terkenal, The Trial, adalah karya Kafka yang menggambarkan tragedi besar. Seorang pria bernama Joseph K. tiba-tiba ditangkap, tapi dia nggak pernah tahu kesalahannya apa. Dia masuk ke proses pengadilan yang absurd, penuh koridor gelap, pejabat tanpa nama, aturan yang tidak tertulis, dan endingnya tragis, tanpa kejelasan, tanpa keadilan. Terdengar familiar, kayak pas kamu ngelamar kerja tapi ditolak tanpa alasan. Dipersulit birokrasi hanya karena kamu nggak kenal orang dalam. Atau kamu ngurus berkas, disuruh bolak-balik, tapi petugasnya beda-beda ngomongnya. Semuanya bikin bingung, bikin capek. Kafka tidak sedang menulis masa depan, dia sedang membuka kedok masa kini. Sistem hari ini, entah itu negara, perusahaan, sekolah, atau bahkan keluarga, penuh absurditas yang dikemas rapi, birokrasi yang absurd, aturan yang nggak jelas. Coba ingat berapa kali kamu disuruh ikut aturan yang kamu sendiri nggak paham. Harus kuliah biar sukses. Harus nikah sebelum 30. Harus punya rumah biar dibilang berhasil. Saking lamanya kita hidup dalam sistem yang absurd ini, kita jadi terbiasa. Lama-lama, kita ngerasa salah kalau nggak ikut arus, dan manusia yang jadi korban sistem yang mereka sendiri nggak ngerti. Hidup ini kadang lucu karena saking nggak masuk akalnya. Kamu menyebutnya absurditas. Nietzsche menyebutnya kehampaan Tuhan. Albert Camus pernah bilang, satu-satunya pertanyaan filosofis yang benar-benar penting adalah, apakah hidup ini layak dijalani? Dan Kafka seakan menjawab, hidup layak dijalani, tapi jangan harap kamu ngerti maksudnya. Kita dikasih kesadaran, tapi nggak dikasih jawaban. Kita disuruh berharap, tapi ditampar kenyataan. Seolah-olah ada yang main-main di atas sana, melihat kita lari-lari di roda hamster bernama ekspektasi. Kafka nggak ngasih solusi, tapi justru itu yang bikin dia jujur. Karena kadang, yang kamu butuh bukan jawaban, tapi pengakuan. Bahwa hidup ini emang absurd. Bahwa kamu nggak gila karena lelah. Kamu lelah karena kamu waras di dunia yang gila. Kamu dibesarkan dengan kalimat,
Jika kamu bekerja keras, kamu pasti sukses. Tapi di realita, ada yang kerja keras tapi tetap miskin. Ada yang licik tapi bisa kaya raya. Dan di titik itu, kamu masuk ke dunia Kafka. Tempat pertanyaan hanya berputar, tanpa pernah dijawab. Absurditas bukan berarti tidak ada makna, tapi berarti maknanya tidak dikasih tahu. Dan mungkin itulah lelucon kosmik terbesar. Tuhan menyuruh kita hidup tanpa memberi kita peta. Oke, kita udah ngomongin sistem yang rusak, dunia yang absurd, realita Kafka yang menyesakkan. Tapi pertanyaan berikutnya, apa kamu juga ikut jadi bagian dari absurditas itu? Jujur aja, berapa kali kamu pura-pura setuju, padahal dalam hati muak? Berapa banyak hal yang kamu lakukan bukan karena kamu suka, tapi karena kamu takut ditinggal? Berapa sering kamu ikut-ikutan, cuman biar nggak dibilang aneh? Kita sering salah ngomong, dunia ini gila. Tapi jangan-jangan justru karena kita semua nurut, tunduk, dan diam, dunia jadi segila ini. Kafka nggak cuma ngomongin sistem, dia ngomongin manusia. Manusia yang jadi zombie, manusia yang kehilangan suara, manusia yang lebih takut dibilang berbeda daripada hidup dalam kebohongan. Karakter-karakter Kafka nggak pernah heroik. Mereka nggak melawan sistem dengan meledakkan kantor atau pidato motivasi. Mereka melawan dengan kebingungan yang jujur. Dan sekarang, kamu juga di posisi itu. Kamu bisa ngerasa sesuatu salah, tapi kamu bingung harus mulai dari mana. Tapi pertanyaan terbesarnya adalah, apa kamu berani berhenti jadi figuran dalam drama yang naskahnya bahkan nggak kamu setujui? Atau kamu masih pengen jadi penonton pasif, menonton hidupmu sendiri dari kursi belakang sambil scroll TikTok? Di dunia yang absurd, kejujuran jadi bentuk keberanian. Dan kalau kamu merasa hidup ini aneh, nggak masuk akal, dan kamu ngerasa terjebak, selamat, kamu masih hidup, masih waras, masih punya kesempatan untuk bertanya, dan kalau berani, mengubah sesuatu. Hidup ini setipis tisu toilet, dipakai saat ada yang kotor, lalu dibuang. Tapi kalau kamu sadar itu dari awal, kamu bisa milih buat nggak ikut jadi bagian dari mesin pembuangannya. Kita semua sedang menjalani drama dengan sutradara yang kita nggak pernah lihat. Kadang dialognya nggak masuk akal, kadang panggungnya roboh, kadang penontonnya justru tertawa ketika kita menangis. Tapi tetap kita acting, kita bicara, kita hidup. Karena mungkin tujuan hidup bukan untuk menang, tapi untuk sadar dan bertahan dengan martabat. Kamu bisa berhenti jadi produk dan mulai jadi manusia. Hidup ini mungkin nggak lucu, tapi kamu masih bisa tertawa. Tertawa bukan karena semuanya baik-baik aja, tapi karena kamu masih bisa waras di tengah dunia yang nyaris gila.